Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuatkan video kembali tentang materi sistem komputer. Langsung saja perkenalkan nama saya Renaldi, NIM 190441158. Adapun mata kuliahnya adalah Sistem Operasi Komputer. Materi yang saya akan membahas di sini itu tentang konsep dasar sistem komputer. Langsung saja kita ke materinya. Pertama kita bahas adalah definisi komputer. Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengelola output, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Di sini terdapat 3 sistem penting yang ada dalam komputer. Yang pertama adalah input atau data, yang kedua adalah pengolahan data, dan yang ketiga adalah informasi output. Artinya input data itu artinya komputer ini menerima data itu baik dari luar. Pengolahan data itu adalah memproses. Adapun outputnya nanti adalah informasi yang dihasilkan dari input. Selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan komputer atau dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE atau Electronic Data Processing atau EDP. Elemen sistem komputer. Elemen sistem komputer atau komputer sistem terdiri dari hardware, software, dan firmware. Di mana yang pertama itu adalah hardware. Hardware itu adalah perangkat keras atau peralatan yang secara fisik terlihat dan bisa dijamah. Contoh dari hardware itu sendiri, sepertinya keyboard, monitor, mouse, intinya yang bisa terlihat oleh bisa dipegang atau secara fisik. Yang kedua itu adalah software atau perangkat lunak, program yang berisi instruksi atau perintah untuk melakukan pengolahan data. Nah, di mana contoh software ini itu adalah aplikasi-aplikasi yang ada pada komputer. Misalkan Word, Excel, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Yang ketiga adalah brainware. Mana brainware ini itu adalah manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer. Berarti brainware ini adalah subjeknya atau manusianya yang mengoperasikan komputer tersebut. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan struktur komputer. Struktur komputer yang pertama itu adalah input device atau alat masukan. Di mana input device ini itu adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua itu adalah output device. Di mana output device ini atau sering disebut dengan alat keluaran, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluarannya dapat berupa hard copy atau ke kertas, soft copy atau ke monitor. Yang ketiga itu adalah I/O atau input output ports. Bagian ini itu digunakan untuk menerima ataupun mengirimkan data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas itu terhubung melalui port ini. Selanjutnya adalah CPU, di mana kepanjangan dari CPU ini itu adalah Central Processing Unit. CPU itu sendiri merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolahan data dan CPU Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Artinya
Di dalam suatu komputer itu sangat diperlukan namanya CPU. Karena CPU itu adalah tempat prosesnya yang di dalam sebuah komputer. Selanjutnya itu adalah control bus. Control bus itu sendiri itu digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke database dan address bus. Terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Selanjutnya itu adalah database. Database itu adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Artinya pada database ini dia tidak berpatokan pada, dia mengikut pada jumlah saluran yang dibawanya nantinya, karena dia bergantung pada transfer pada suatu saat. Selanjutnya itu adalah address bus. Address bus ini digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat ke memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 16, 20, 24 atau 32 jalur paralel. Sebelum suatu data atau file sampai pada memori, dia akan diproses terlebih dahulu melalui CPU. Selanjutnya itu adalah memori. Memori terbagi menjadi 2 bagian, yaitu adalah memori internal dan memori eksternal. Adapun memori internal itu berupa RAM atau kepanjangannya itu adalah Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan ROM itu adalah Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Selanjutnya kita akan masuk pada struktur komputer atau susunannya. Struktur komputer itu ada dari bagian-bagian dan komponen yang saling berkaitan. Ini adalah jalur yang dilalui untuk sampai pada tahap memori. Yang pertama itu sesuai dengan penjelasan tadi, itu adalah input device, di mana input device ini untuk memasukkan data dan perintah ke dalam sebuah komputer. Dan output ini atau output device itu adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Selanjutnya input device dan output device itu diterima oleh ports, di mana ports ini berfungsi sebagai menerima dan mengirim data keluar sistem. Selanjutnya itu adalah CPU, di mana sesuai dengan penjelasan tadi bahwasannya CPU itu CPU atau Central Processing Unit itu adalah sistem komputer, di mana nantinya CPU ini adalah tempat prosesnya, tempat proses dari file atau data yang ada dalam komputer tersebut. Untuk sampai pada CPU itu melalui control bus. Karena fungsi dari control bus ini itu adalah mengontrol penggunaan serta akses ke database. Setelah kontrol database, itu akan masuk pada database.
database. Kemudian database ini ada yang dinamakan namanya address bus. Di mana address bus ini itu tuh tujuan pada proses transfer data. Address artinya alamat yang dituju nantinya. Selanjutnya itu adalah memori. Memori terbagi dua menjadi RAM dan ROM. So, berarti RAM itu adalah memori internal dan ROM adalah memori eksternal. Gimana fungsi dari memori itu? Memori RAM dan ROM ini itu berfungsi sebagai penyimpanan sebuah data. Untuk sampai pada memori itu sama halnya dengan kita harus kembali melewati namanya control bus. Artinya ia akan mengontrol untuk sampai pada memori. Selanjutnya, komponen penting sistem komputer. Ada beberapa komponen penting dalam sistem komputer. Yang pertama, interkoneksi antar komponen. Di mana di bagian ini itu merupakan tempat berkumpulnya seluruh komponen dalam komputer. Baik itu berupa port, koneksi maupun slot. Baik itu berupa koneksi fisik maupun protokol yang biasa kita sebut dengan bus atau sistem bus yang dikenal diantaranya ISA, VESA, dan PCI. Di sini ada macam-macam sistem bus. Sistem bus yang pertama adalah bus alamat atau address bus. Ini berfungsi untuk alamat memori. Yang kedua adalah bus data atau data bus. Untuk data dua arah dari memori atau port. Bus kendali atau control bus untuk mengontrol kerja sistem. Selanjutnya adalah motherboard. Ini adalah contoh dari motherboard atau interkoneksi antar komponen. Di sini letak file yang akan nantinya dikirim atau mengontrol kerja sistem. Selanjutnya adalah proses atau pemroses. Di mana proses ini atau pemroses ini adalah bagian yang mengatur proses dalam sistem kerja komputer, termasuk penggunaan sumber daya dan penyediaan memori bagi seluruh aktivitas komputer. Contohnya prosesor. Ini adalah contoh prosesor yang terdapat pada suatu komputer. Selanjutnya itu adalah memori. Memori adalah bagian yang akan menyimpan seluruh data kerja yang telah kita lakukan di dalam sebuah komputer. Memori terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah memori utama. Memori utama itu ataukah sementara atau RAM. Cara kerja memori utama. Yang pertama itu adalah program harus disimpan di memori utama sebelum dapat dieksekusi. Yang kedua itu adalah data. Data harus disimpan di memori utama sebelum dapat dimanipulasi oleh proses. Yang ketiga adalah memori utama bersifat volatilis atau bekerja hanya jika dialirkan ke listrik. Ini adalah gambar memori yang terdapat pada komputer. Yang kedua adalah memori pendukung atau panjang. Ini biasa yang terdapat memori pendukung itu adalah hard disk. Artinya ini tempat penyimpanan file yang ada pada komputer. Bagian inilah yang biasa kita gunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh data dari seluruh pekerjaan dalam komputer yang telah kita gunakan. Ini adalah gambar hard disk. Di mana hard disk ini itu memiliki berbagai ukuran. Ada yang dari segi 500 GB dan ada pun 300 lebih. Yang kedua itu adalah perangkat I atau O atau input atau output. Bagian ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai tempat memasukkan data dalam komputer dan akan menampilkan atau menghasilkan output dari data yang kita masukkan. Contohnya
Contohnya seperti keyboard, printer, webcam, dan lain-lain. Ini adalah gambar dari contoh dari perangkat atau perangkat input-output. Selanjutnya adalah pengelompokan dan klasifikasi komputer. Yang pertama adalah komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama itu adalah komputer analog. Di mana komputer analog ini itu merupakan komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog. Di mana komputer analog ini biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka. Karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Contohnya dari komputer analog ini itu digunakan untuk melakukan pengecekan, misalkan suhu, penghitung aliran BBM pada SPBU, mengukur kekuatan cahaya, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah komputer digital. Di mana komputer digital ini itu adalah komputer yang kebanyakan yang kita kenal. Data yang diterima adalah data yang sudah berupa data digital. Sedang fungsinya itu digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif. Dalam pengolahan data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, dan tanda baca lain-lainnya. Yang ketiga itu adalah komputer hybrid. Nah, di mana komputer hybrid ini itu memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Karena komputer jenis ini itu diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Dengan perkataan lain, itu dapat diolah dan menghasilkan data kualitatif dan sebaliknya. Selanjutnya itu adalah komputer berdasarkan penggunanya. Komputer berdasarkan penggunanya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah general purpose computer. General purpose computer itu merupakan komputer yang dibuat untuk keperluan secara umum. Nah, sehingga komputer tersebut atau komputer jenis ini itu digunakan untuk mengerjakan berbagai pekerjaan sesuai dengan kemampuan usernya ataukah penggunanya. Selanjutnya adalah special purpose computer, di mana special purpose computer itu berarti komputer ini adalah untuk keperluan khusus. Nah, pada dasarnya komputer ini tuh hanya dibuat atau dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Selanjutnya, komputer berdasarkan skala kemampuannya. Yang pertama adalah small scale computer. Small scale computer itu adalah komputer skala kecil, merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Selanjutnya itu adalah medium scale computer. Di mana medium scale computer ini adalah komputer untuk skala menengah atau sedang. Nah, komputer yang termasuk ke dalam kategori ini itu adalah komputer mini. Yang kedua adalah large scale computer. Komputer untuk skala besar seperti ini itu termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer terdapat beberapa macam atau jenis. Yang pertama itu adalah mikrokomputer. Di mana mikrokomputer ini adalah memiliki semua peralatan, pokoknya sebagai sebuah komputer dalam satu chip. Yang kedua adalah engineering workstation. Komputer ini misalnya lebih powerful apabila dibandingkan dengan komputer-komputer pribadi. Microcontroller. Selanjutnya adalah microcontroller. Artinya
di mana komputer ini tuh beberapa kali digunakan dalam satu papan rangkaian. Perangkat ini ide pengajian sesuai dengan bersifat khusus. Yang selanjutnya adalah mini komputer, di mana mini komputer ini digunakan untuk banyak memakai pada saat bersamaan. Selanjutnya adalah mainframe, di mana mainframe ini adalah itu di mana dimulainya tahap awal era komputerisasi. Artinya mainframe ini tuh semakin zaman semakin berkembang karena komputer jenis ini dapat melayani ratusan pengguna pada saat bersamaan. Yang pertama adalah superkomputer, di mana superkomputer ini itu merupakan komputer yang powerful yang ada. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.